masuk ke pembelajaran yang ketiga, yaitu persamaan eksponensial. Nah, di persamaan eksponensial ini ada beberapa bentuk, yang salah satunya yaitu persamaan eksponensial bentuk a pangkat fx sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan bentuk persamaan ini, jika ada a pangkat fx sama dengan 1 dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 0, maka dapat diselesaikan dengan sifat fx sama dengan 1. Fx sama dengan 0, mohon maaf ya. Nah, sekarang untuk aplikasinya kita lihat, kita akan coba ke contoh soal 1. Contoh 1. Nah, di contoh 1 di sini adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2x min 8 sama dengan 1. Oke, yang ini ya. 3 pangkat x 8 sama dengan 1. Nah, kemudian untuk menyelesaikan ini kita cari terlebih dahulu bahwa fx-nya berapa gitu ya, fx-nya yang mana. Nah, fx ini adalah pangkat dari yang ini. Jadi 2x min 8 ini adalah sebagai fx. Dari soal yang di atas tadi, dari penjelasan bahwa kalau ada a pangkat fx sama dengan 1, maka dapat diselesaikan dengan fx sama dengan 0. Nah, fx-nya kita cari fx sama dengan 2x min 8. Nah, fx sama dengan 0. Nah, karena fx-nya tadi 2x min 8, berarti tinggal ganti fx ini dengan 2x min 8. Jadi 2x min 8 sama dengan 0. Nah, selanjutnya negatif 8 ini kita pindah ruaskan ke kanan dengan aturan main, kalau dia negatif maka menjadi positif. Berarti 2x sama dengan 0, pindah ke kanan jadi dari negatif jadi positif. Jadi 2x sama dengan 0 plus 8. Ya, 0 plus 8 ini. Nah, selanjutnya 2x sama dengan 0 tambah 8 ya 8. Ya, kemudian x sama dengan tinggal 8 berarti ya. 8 yang ini dibagi dengan 2 dari yang ini 2-nya. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Ya, oke. Itu untuk contoh soal nomor 1. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ada sedikit berbeda dengan contoh yang pertama. Di contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 7 pangkat 4x min 9 sama dengan 1. Nah, seperti tadi kita cari terlebih dahulu fx-nya mana gitu ya, fx-nya berapa gitu ya. Nah, fx adalah pangkat dari 7 ini. Ya, jadi kita buat fx sama dengan 4x min 9 ya fx-nya. Berarti fx sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini sebenarnya kita perlu ingat gitu ya. Kita perlu ingat bahwa di SMP juga mungkin pernah bahwa kalau ada a pangkat 2 dikurangi b pangkat 2 atau a kuadrat dikurangi b kuadrat, maka bisa kita faktorkan menjadi a plus b dikalikan a min b. Nah, sekarang kita kembali ke soal ini. Ada 4x min 9. Nah, 4x min 9 ini kan belum identik dengan a kuadrat min b kuadrat. Berarti kita harus ubah bentuk 4x min 9 ini menjadi bentuk a kuadrat min b kuadrat. Caranya bagaimana? Tinggal kita lihat. 4 itu sebenarnya, oke, mohon maaf ya, 4. Oke, ini adalah 4x kuadrat bukan 4x ya. 4x kuadrat. Oke, 4x kuadrat. Oke, mohon maaf, kita coba kita ubah, itu adalah 4x kuadrat. Nah, yang 4x kuadrat ini diubah menjadi 4 itu sama dengan 2 pangkat 2 atau 2x dikuadratkan. Ya, 4x kuadrat itu jadi 2x kuadratkan. Dan 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Ingat ya, 3 pangkat 2 itu bukan 3 kali 2 ya, tapi 3 kali 3. Maka hasilnya adalah 9 gitu ya. Nah, sekarang ini kan udah bentuknya identik dengan a kuadrat min b kuadrat. Katanya ini diubah jadi a plus b sama dengan a min b. Berarti a-nya adalah 2x, berarti 2x plus 3, 2x min 3. Oke, berarti ini 4x kuadrat min 9 dapat kita faktorkan jadi 2x plus 3 dikali 2x min 3. Oke, sekarang kita kembali ke soal ini ya. Kita kembali ke soal ini. Ini kan ada 4x kuadrat min 9 sama dengan 0. Berarti diubah seperti ini ya. Maka bentuknya 2x plus 3, 2x min 3 sama dengan 0. Nah, 2x plus 3 sama dengan 0. 3-nya pindah luas ke kanan, berarti 2x sama dengan positif jadi negatif. Oke, 2x sama dengan 0 dikurangi 3, hasilnya adalah negatif 3. Oke, 0 dikurangi 3, hasilnya adalah negatif 3. Oke, berarti x-nya sama dengan tinggal negatif 3. Yang ini negatif 3 dibagi 2, berarti negatif 3/2.
Nah, yang ini 2x min 3 sama dengan 0, berarti min 3-nya pindah ke kanan. 2x sama dengan 0 ditambah 3, 2x sama dengan 3, berarti x-nya adalah 3/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3/2, 3/2. Jadi ada 2 ya, seperti itu. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita akan lihat yang nomor 3. Contoh 3. Oke, kita lihat contoh 3. Nah, di contoh 3 di contoh ketiga ini kita akan lihat bentuknya bahwa beda lagi dengan bentuk pertama dan kedua tadi, contoh 1 dan contoh 2 tadi. Nah, di contoh 3 kita akan lihat di sini ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x pangkat x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 1. Nah, kita sama seperti tadi, masih ingat langkah yang pertamanya kita cari fx-nya. Fx-nya berapa gitu ya. Fx-nya adalah x kuadrat min 3x min 4 gitu ya. Jadi fx sama dengan 0 nanti. Nah, perlu kita ingat ini adalah sebenarnya pemfaktoran yang waktu di SMP juga sudah pernah gitu ya kita faktorkan. Cara memfaktorkannya sederhana. Kalau bentuk A-nya di depan ini tidak ada angka, sebenarnya ada angka di sini, ada angka 1 gitu ya. Maka kita perhatikan adalah 1. Kalau 1 hanya 1 kali 1. Nah, berarti kalau x kuadrat berarti x dikalikan x. Jadi kita pecah jadi x kuadrat itu jadi x dan x. Nah, kemudian negatif 4. Negatif 4 itu kita akan cari pemfaktoran yang hasil kalinya sama dengan 4. Sebenarnya hasil kalinya yang sama dengan 4 itu bisa 1 dan 4 atau bisa juga 2 dan 2. Ya, betul, 2 dan 2. Nah, permasalahannya kenapa kita tidak pilih 2 dan 2? Karena kita akan melihat bentuk ini, kalau angka di belakang ini, kalau tanda di belakang ini negatif, maka kalau diselisihkan atau dikurangi, hasilnya harus sama dengan angka yang ada di tengah ini. Nah, angka di tengah ini adalah negatif 3. Nah, kalau tadi 2, berarti 2 dikurangi 2, 0, bukan 3 ya. Nah, makanya kita pilih adalah 1 dan 4. Kenapa 1 dan 4? Karena kalau 4 dikurangi 1, hasilnya adalah 3, sama dengan ini. Ya, sekarang tinggal memberikan tanda. Kalau ininya adalah negatif di tengahnya, berarti ya otomatis negatif 4 ditambah 1, hasilnya adalah negatif 3. Nah, sekarang berarti bentuk x kuadrat min 3x min 4 ini bisa kita faktorkan ya. Jadi seperti ini. X plus 1 dikalikan X min 4. Nah, jadi X ini pasangannya ya. X dengan negatif 4, X dengan positif 1. Oke, X dengan positif 1, X dengan negatif 4. Nah, jadi kita pecah lagi 2. Jadi X plus 1 sama dengan 0. Ini adalah X min 4 sama dengan 0. Berarti X yang ini, yang satu ini, berarti X sama dengan 0 dikurangi 1. Oke, berarti X sama dengan negatif 1. Kalau ini X sama X min 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan ini pindah ke kanan. Berubah tanda, negatif jadi positif, 0 ditambah 4, jadi X sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,4. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut ke contoh 4. Oke, ini contoh 4. Nah, di contoh 4 ini hampir mirip dengan contoh 3 barusan, hanya sedikit berbeda. Kalau tadi di contoh 3 ya, kalau di contoh 3 tadi ininya, nah, yang ini tidak ada angkanya di depan x kuadrat. Nah, kalau di contoh 4 ini ada angka di depan x kuadrat. Oke. Jadi di contoh 4 ini bahwa tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat 2x plus 5x min 12 sama dengan 1. Nah, sama fx-nya sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 12. Nah, kita faktorkan kayak tadi. Sama dengan di contoh 3 tadi ya. Kita faktorkan kayak gini. Oke, jadi di contoh 4 ini kita faktorkan 2x kuadrat plus 5x min 12. Nah, yang 2x kuadrat ini karena 2 berarti 1 kali 2, hanya 1 kali 2. Ya, atau 2 kali 1 sama saja gitu ya. Nah, kemudian 12 itu bisa 3 kali 4. Atau bisa juga 2 kali 6. Bisa juga 1 kali 12. Nah, tinggal kita pilih nanti yang mana yang bakal ini. Kita contoh saja yang ini ya. Yang paling mudah 3 dan 4. Biasanya angka yang lebih mendekati ini karena angka di tengahnya adalah 5. Itu lebih kecil gitu ya, lebih kecil dari 12. Nah, kalau 3 dan 4 seperti tadi, 2 kali 3 6. 1 kali 4 4 ya. Kalau dikurangi tadi kan ini negatif, kalau dikurangi hasilnya harus sama dengan 5. 6 dikurangi 4 2. Nah, berarti salah ya. Salah, mungkin bukan pasangannya gitu ya. Salah, mungkin bukan pasangannya. Berarti kita cari lagi, kita coba dengan tadi angka yang sama gitu ya, angka yang sama hanya tukar posisi saja. Kalau tadi 3 4, kalau sekarang saya ganti jadi 4 3. Oke, x 2x sama ini 4. 2 kali 4 8x. 1 kali 3 3.
Nah, kalau diselisihkan, kalau dikurangi gitu, karena ininya tadi negatif, maka harus dikurangi. 8 dikurangi 3, 5. Nah, betul ya. Nah, oke gitu ya. Oke, maka kita pilih ini. Nah, sekarang tinggal memberikan tanda. Tandanya yang mana? Ya otomatis kalau ininya positif 5, berarti yang 8 harus positif, yang 3 harus negatif. Kalau ini berarti positif 4, negatif 3. Nah, sekarang tinggal kita faktorkan ke sini. Tinggal kita faktorkan ke yang bentuk ini ya. Oke, berarti 2x kuadrat plus 5x min 12 sama dengan 0. Berarti x gitu ya, sama ini x pasangannya adalah 3. Berarti x 3 sama x 3. Oke. 2x plus 4 berarti 2x plus 4 di sini. Berarti x plus 4 sama dengan 0 atau 2x min 3 sama dengan 0. Oke, x sama dengan 0 pindah ke kanan. Positif jadi negatif, negatif 4 jadi 0 dikurangi 4 adalah negatif 4. 2x sama dengan ini pindah ke kanan 0 ditambah 3 berarti 2x sama dengan 3. Berarti x-nya adalah 3 per 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4,3 per 2. Bisa dipahami ya? Oke, bisa ya? Oke, ini nomor 4. Sekarang kita akan lihat contoh nomor 5. Oke, ada 2 soal lagi nanti. Oke, ini contoh nomor 5. Nah, di contoh nomor 5 ini lebih gampang mungkin dari contoh nomor 4 tadi. Tentukan himpunan penyelesaian dari 13 pangkat 2x kuadrat min 6x sama dengan 1. Nah, sama kita cari fx sudah pasti yang ini ya, 2x kuadrat min 6x. Oke, fx sama dengan 0. Nah, perlu kita ingat ini pemfaktorannya beda lagi. Nah, pemfaktoran ini yang perlu kita ingat kalau ada apa ax plus minus ay, maka bisa kita ubah jadi a dalam kurung x plus minus y. Nah, sekarang kita lihat ini 2x kuadrat min 6x pindah sini. 2x kuadrat min 6x. Nah, 2x kuadrat ini bisa kita ubah jadi 2x kali x. X kuadratnya jadi x kali x gitu, min 6x. Nah, sekarang kita lihat. Bapak tandain yang sama ini. Nah, berarti di ruas kiri dan kanan ada yang sama, yaitu sama-sama x. Nah, sama-sama x ini saya tulis duluan. Jadi x dalam kurung, apa di sebelah kiri yang belum ditulis ya 2x, ya tulis 2x. Yang di sebelah kanan yang belum ditulis apa? 6, berarti 6. Oke, di sini bisa difaktorkan jadi x dalam kurung 2x min 6. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Seperti tadi ya, 2x kuadrat min 6x. Fx sama dengan 0, berarti fx-nya diganti 2x kuadrat min 6x. Oke. Nah, ini tadi 2x kuadrat itu 2x kali x. X kuadratnya dipecah jadi x kali x min 6x sama dengan 0. Tandaan yang sama, tulis duluan yang sama. Di belah kiri yang belum tulis 2x, belah kanan adalah negatif 6 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 yang ini, atau 2x min 6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya pindah ruas, negatif ke kanan jadi positif. 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 dibagi 2, ketemunya adalah 3. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 3, berarti 0,3. Oke, bisa dipahami ya untuk soal contoh nomor 5. Selanjutnya terakhir contoh nomor 6. Nah, di contoh nomor 6 ini agak sedikit berbeda lagi dari contoh-contoh sebelumnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar. Nah, ada akar 3 dari 2 pangkat 3x min 9 sama dengan 1. Nah, ini tidak bisa melihat ke bentuk a pangkat fx sama dengan 1 gitu ya. Maka kita perlu ingat di sini kalau ada akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3x min 9 sama dengan 1, ini perlu kita ingat bahwa kalau ada a pangkat a dalam kurung m n, maka a sama dengan m yang ini di dalam dibagi dengan yang di luar. Nih, di sini n-nya. Oke, sekarang berarti di sini kita lihat kalau ada akar 3 dari 2 pangkat 3x min 9. Berarti ini adalah m, 3x min 9 berarti m, 3x min 9 dibagi dengan n adalah ini, adalah 3. Berarti 3x min 9 dibagi 3. Oke, sekarang kita ubah bentuknya yang ini. Oke, tadi yang ini kan udah ya diubah. Jadi diubah ke bentuk kanan. 2 pangkat 3x min 9 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi efeknya mana sekarang? Nah, efeknya adalah ini. 3x min 9 dibagi 3. Oke, fx sama dengan 0. Berarti 3x min 9 dibagi 3. Oke, 3x sama dengan, ini perlu kita ingat lagi ke bentuk yang ini tadi ya. Ke bentuk contoh 4, a pangkat plus minus ay sama dengan a dalam kurung x plus minus y. Oke, berarti ini kita ubah. Nah, ini 3. Nah, yang ini yang atas 3x min 9 bisa kita ubah jadi 3x min 9 itu 3 kali 3. Kenapa harus ya, karena 9 itu adalah 3 kali 3 ya. Sekarang kita lihat. Ada yang sama yaitu 3. 3-nya tandain sama. Tulis duluan x yang belum ditulis di kiri adalah x, tulis x.
Yang di kanan yang belum tulis lagi adalah 3. Berarti 3 sama atas dan bawah tinggal dicoret. Kenapa dicoret? Karena hasilnya adalah 1. 3 dibagi 3 adalah 1. Maka kita coret saja. Jadi tinggal X min 3 sama dengan 0. Ya, habis yang ini ya tadi. Nanti X sama dengan 0, pindah ruas ke kanan, plus 3. Jadi X sama dengan 0 ditambah 3, 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3. Cukup bisa dipahami ya? Jelas? Oke, kalau belum jelas nanti silahkan boleh tanya atau japri kalau memang nggak paham ya. Terima kasih. Demikian untuk pertemuan ketiga. Bapak akhiri. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.